Al-hukmul wad'i khitabullahi ta'ala al-warid bija'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan aw azimatan aw rukhsatan. Hukum wad'i yaitu kitab Allah yang ada untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat atau penghalang atau sesuatu itu menjadi yang sah atau yang rusak atau yang azimah atau rukhsah. As-sababu fil lughah. Pertama sabab. Sabab itu apa? Secara bahasa maknahu al-hablu. Secara bahasa sebab itu artinya tali atau pengikat. Wa ma yutawassalu bihi ila ghairihi, dan sesuatu yang bisa digunakan untuk mengantarkan kepada yang lain. Menurut istilah usuliyin, huwa wasfun zahirun mundabitun ad-dalilus sam'i ala kaunihi alamatan li hukmin syar'iyyin. Menurut usuliyin, sabab artinya ketentuan yang jelas, yang real, yang ketentuan yang jelas dan terukur yang ditentukan oleh dalil sam'i, yaitu dalil yang disampaikan melalui periwayatan, yaitu Quran dan hadis, sebagai tanda bagi suatu hukum syara. Yaitu sebab itu gampangnya kira-kira dia itu ketentuan yang zahir, yang jelas, yang ketentuan itu ditunjukkan oleh dalil Quran maupun sunnah, yang ketentuan-ketentuan yang terukur dan ditunjukkan oleh dalil tadi itu menjadi tanda bagi sebuah hukum syara. Ketentuannya sebagai tanda bagi adanya hukum syara. Contohnya apa? Atau macam-macamnya ada. Pertama, sabab itu terkadang berkaitan dengan hukum. Ini dinamakan illah. Jadi contohnya berpergian itu menjadi sebab. Nah, ini kan ketentuannya jelas. Ketentuannya adalah berpergian. Dan ada ukurannya, yaitu sekian kilometer. Nah, menjadi sebab bagi diperbolehkannya berbuka puasa di bulan Ramadan. Dan ini ukur apa? Kaitannya jelas. Hubungannya jelas. Nah, buka puasa di bulan Ramadan itu adalah hukum yang dihasilkan dari sebab, yaitu berpergian. Berpergian merupakan sebab yang menjadi tanda bagi adanya hukum buka puasa di bulan Ramadan. Boleh. Misalnya lagi, memabukkan itu menjadi sebab bagi diharamkannya khamr. Maka memabukkan menjadi sifat yang jelas, yang terukur, dan itu menjadi tanda bagi diharamkannya hukum khamr. Yaitu sifatnya munasib berhubungan. Karena khamr itu hilangkan akal. Yang kedua, terkadang sebab itu tidak berhubungan langsung dengan perbuatan yang ditimbulkan. Contohnya dulu kusyamsi, meningginya matahari. Meningginya matahari itu dijadikan sebab wajibnya sholat zuhur. Apa hubungannya matahari meninggi kemudian sholat zuhur? Itu kan tidak ada hubungan secara langsung. Tapi ada Qur'annya, sholat dulu kusyamsi. Akal kita tidak sampai antara hubungan yang zahir yang jelas dalam sebab dan hukum tadi. Misalnya, faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Melihat hilal bulan Ramadan kemudian diwajibkan puasa. Kalau di definisi tadi kan sebab itu harus yang jelas dan zahir, harus ada ukurannya. Tapi apa hubungannya melihat bulan kemudian puasa Ramadan? Nah, itu kadang-kadang sebab itu tidak ada hubungan langsung dengan hukumnya. Yang ketiga, terkadang sebab itu menjadi sebab bagi adanya hukum taklifi. Yaitu seperti hukum yang sebelumnya tadi. Jadi ada melihat hilal itu menjadi sebab bagi adanya hukum taklifi. Apa hukum taklifinya? Yaitu kewajiban berpuasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan itu kan wajib. Nah, adanya melihat hilal itu menjadi sebab bagi diberlakukannya hukum taklifi. Juga misalnya sakit itu menjadi sebab bagi diperbolehkannya, mubahnya berbuka puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, terkadang sebab itu
menjadi sebab bagi ditetapkannya kepemilikan atau hilangnya kepemilikan. Seperti jual beli itu menjadi sebab bagi tetapnya kepemilikan dan hilangnya kepemilikan. Jual beli yang kita lakukan itu menjadi sebab bagi tetap atau tidaknya barang menjadi milik kita. Jadi kita jual HP itu menjadi sebab bagi hilangnya kepemilikan kita terhadap HP. Kita beli HP itu menjadi sebab bagi adanya kepemilikan kita terhadap HP. Kemudian yang kelima, sebab itu ada kalanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh mukallaf atau yang sesuatu yang mampu dilakukan oleh mukallaf. Contohnya membunuh dengan sengaja atau sesuatu yang ditentukan ukurannya. Membunuh dengan sengaja itu menjadi sebab bagi kewajiban qisas. Kemudian akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah itu menjadi sebab bagi berlakunya hukum yang berlaku atas setelahnya. Ada kalanya sebab juga menjadi sesuatu yang adalah sesuatu yang tidak bisa dikira-kira bagi mukallaf. Contohnya masuk waktu itu menunjukkan wajibnya sholat. Waktu yang mana gitu kan. Yang kedua syarat. Asyartu fil lughati masdarun bimakna ilzamu syai'i. Syarat secara bahasa artinya sesuatu dan menetapkannya. Mengikat sesuatu dan menetapkannya. Syarutun wa bitahrikir ra'ahu al-alamah. Syarat bisa berarti tanda-tanda. Faqad jaa'a asyrarah, datang tanda-tanda kiamat. Menurut usuliyin, para ahli usul fikih, syarat artinya ma yatawaqqafu alaihi wujudul hukmi min ghairi ifdha'in ilaihi. Menjadikan ada hukum tapi tidak menjadikan hukum itu bergantung kepada sesuatu itu. Sesuatu yang menjadikan adanya hukum tetapi tidak menjadi hukum itu bergantung kepada sesuatu itu. Contohnya, bersuci itu menjadi syarat bagi diberlakukannya sholat. Jadi adanya hukum sholat itu bisa dihasilkan atau dengan syarat harus bersuci dulu. Atau bersuci itu menjadi syarat bagi adanya hukum sholat. Tetapi, atau maaf, iya, sholat itu harus disyaratkan dengan bersuci. Tapi adanya bersuci itu tidak harus ada sholat. Tapi sholat sangat bergantung kepada syarat utama yaitu bersuci. Tapi adanya bersuci tidak mengharuskan adanya sholat. Ini maksud dari kata-kata bahwa adanya hukum itu tidak bergantung pada sesuatu itu. Atau sesuatu itu tidak mengharuskan adanya suatu hukum. Tapi adanya hukum harus membutuhkan sesuatu tersebut. Adanya sholat membutuhkan sesuatu yaitu bersuci. Tapi adanya sesuatu tidak mengharuskan adanya hukum. Perbedaan antara rukun dan syarat. Kalau rukun itu menjadi bagian dari suatu pekerjaan. Misalnya niat. Niat itu harus ada di dalam sholat atau qiraah membaca Al-Fatihah. Tapi kalau syarat itu ada di luar sholat dan terpenuhi sebelum sholat. Syarat itu terbagi menjadi syar'i dan ja'li. Syarat syar'i itu huwallazi yakunu ishtiratuhu bihukmi syar'i. Kasyurutil 'uqudi wal 'ibadati wa iqamatil hududi. Syarat syar'i yaitu sesuatu yang menjadi persyaratan bagi hukum syarat. Syarat yang dipenuhi itu menjadi persyaratan bagi hukum syarat. Syarat akad, syarat yang dilakukan sama akad itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan melakukan suatu akad. Juga syarat untuk ibadah, dibutuhkan untuk ibadah. Yang kedua, syaratul ja'li, yaitu syarat yang adanya persyaratan tersebut bitasarrufil mukallafi wa iradatihi. Yang syarat yang adanya syarat tersebut itu merupakan tindakan dari seorang mukallaf dan kehendaknya, bukan urusannya dengan syariat atau syarat.
Contohnya syaratnya wajib musyi. Kemudian syaratnya itu menjadi syarat seseorang dan kehendak. Nah, misalnya syarat menikah itatnya tolak itu harus ada pernikahan dulu. Kita bisa melakukan seseorang bisa melakukan tolak, mengatakan tolak cerai itu harus disyaratkan harus ada pernikahan dulu. Kemudian mani' sesuatu yang menghalangi. Ma'ya huwa ma yalzamu min wujudihi adamul hukmi aw butlanis sababi. Yaitu sesuatu yang dengan adanya sesuatu itu menjadikan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Dari pernyataan tadi timbul macam-macam mani', yaitu mani' lil hukmi atau mani'ul hukmi dan mani'ul sabab. Apa itu mani'ul hukmi? Wal amrul ladzi yatarattabu ala wujudihi adamu tarattubil hukmi ala sababihi. Yaitu sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang menyebabkan atau sesuatu yang adanya sesuatu tersebut menghasilkan tidak adanya hukum atas sebabnya. Contohnya, ketika seorang ayah membunuh anaknya, pembunuhan maka dia tidak dikenai qisas menurut mayoritas ulama. Karena ada sebab yang menghalangi terjadinya qisas, yaitu nasab antara bapak dan anak, yaitu status orang tua. Status orang tua menjadi sebab bagi tidak diberlakukannya hukum qisas. Ini yang dimaksud dengan bahwa mani'ul hukmi itu perkara yang menjadikan tidak adanya hukum yang disebabkan perkara tersebut. Jadi perkara tersebut menyebabkan tidak berlakunya hukum qisas. Status ayah bagi yang membunuh anaknya itu menjadikan sebab tidak diberlakukannya hukum qisas, alias ada hukum yang hilang, yang tidak dilakukan. Yang kedua, mani'us sabab huwal amrul ladzi yalzamu min wujudi adamu tahaqquqis sabab, yaitu sesuatu yang dengan adanya sesuatu itu mengharuskan tidak terrealisasinya suatu sebab. Contohnya hutang itu menjadi sebab bagi terhalangnya wajib zakat menurut mayoritas ulama kecuali Syafi'iyah. Jadi hutang itu menjadi penghalang bagi terrealisasinya sebab, yaitu nisab. Sebab zakat itu kan nisab, tapi dia punya hutang. Hutang itu menjadi penghalang bagi terrealisasinya sebab zakat, yaitu nisab. Karena misalnya begini, nisab kamu itu 10 juta per tahun atau 100 juta. Tapi karena hutangnya 5 juta, maka itu kan tidak mencapai nisab. Nah, hutang kamu itu menyebabkan tidak tercapainya sebab untuk zakat, yaitu nisab. Zakat itu kan harus ada sebab, yaitu nisab. Maka dengan adanya hutang tersebut, kamu tidak mencapai sebab zakat, yaitu nisab. Artinya, perkara ini menyebabkan tidak adanya sebab untuk melakukan sesuatu. Itu namanya mani'u as-sabab.